وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jannah wa tughallu fihi ma'arakatus syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairuha faqad hurim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal 'alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nassina warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma بلغنا رمضان ووفقنا لحسن عبادتك فيه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في لقائنا هذا وفي ليلتنا هذه وفي معهدنا هذا. اللهم بارك لنا في معهدنا هذا وفي مشايخنا وأساتذتنا وأستاذاتنا وطلابنا وطالباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidzah dan ustadzah, orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman santri dan santriwati yang sama-sama mengharapkan kehadiran bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam kebaikan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi? Kita semua wajib bersyukur. Alhamdulillah, malam ini dipertemukan. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kepentingan apa-apa, kecuali semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kami datang ke sini tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan bisnis, ya, tidak ada ikatan-ikatan yang lain selain ikatan ukhuwah fillah. Dan kami yakin teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, orang tua kita, guru-guru kita hadir di majelis ini juga semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mahal. Sekiranya tidak ada majelis pengajian malam hari ini, maka cukuplah pertemuan kita pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala cukup untuk menjadi bekal kita semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena nantinya ikhwah dan akhwat sekalian, ada satu hari di mana tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah. Kemudian satu dari 7 golongan yang dilindungi pada hari itu adalah rajulani tahabba billah
ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua muslim yang saling bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan dia juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan pertemuan kita dan perpisahan kita nanti li'ilahi kalimatillahi hiyal ulya. Ini yang penting. Dan kami rasakan sebenarnya tadi mendarat di Makassar, apa namanya? Hasanuddin, Sultan Hasanuddin. Nah, sudah banyak rencana mau ke sini. Tapi yang kita pilih adalah pertemuan ukhuwah Islamiyah. Ini luar biasa. Dan kita bersyukur, alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk bertemu di atas keimanan ini. Ini yang mahal. Selanjutnya asatidz sekalian, kami meminta izin kepada keluarga besar Hidayatul Makassar untuk berbagi. Mungkin nanti berbagi informasi, berbagi sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada kami. Pada intinya kita semua sedang bersiap untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kami juga tinggalkan Gunung Tembak pada salat asar tadi, meninggalkan Gunung Tembak dengan kesiapan penuh memasuki bulan suci Ramadan. Tahun ini kami kembali diamanahkan sebagaimana Ustaz Munir sebagai ketua panitia Ramadan. Di sini kami diamanahkan di kampus Ummul Qura untuk menyatukan spirit dari sukses Ramadan kita. Apa dari sukses kita? Sukses ibadah, sukses tarbiyah, dan sukses pelayanan umat. Ini harus kita capai di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Baik, dari mana kita mulai pembahasan malam hari ini? Insyaallah taala, asatidz sekalian, ahlan wa sahlan Ustaz Al-Fadhil, orang tua kami Ustaz Abdul Majid. Semoga Allah sehatkan beliau dan kita semua. Mohon izin Ustaz Kabir. Terakhir saya kunjungi Makassar tahun lalu sebenarnya. Singgah juga. Tahun lalu mau ke Ambon, mau jemput calon mahasiswa PUZ dari Maluku. Singgah di sini dengan waktu yang sama, lalu safar juga jam 3 subuh. Nanti juga begitu. Rasa-rasanya mubadir sekali kalau tahun lalu, dan saya meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jauh-jauh saya ke Maluku, ke Ambon, ambil anak Ambon untuk dicetak menjadi kader ulama zu'ama di Gunung Tembak. Sayangnya saya lupa bawa santri Makassar ke Gunung Tembak tahun lalu. Jadi sudah masuk gigi satu ini saya tidak boleh pulang ke Gunung Tembak kecuali ada jaminan ada yang ikut saya nanti ke Gunung Tembak. Ya, insya Allah, insya Allah. Akan dengar ada yang dari Puncak ya, turun juga. Ada pesannya Bapak Pemimpin Umum, Hafizahullah, Iqdad Lughawi. Di Gunung Tembak ada namanya program Iqdad Lughawi. Beliau berpesan agar Iqdad Lughawi ini diisi oleh adik-adik penghafal Quran semuanya. Kenapa? Karena mereka sudah punya mental menghafal. Karena semua pelajaran yang ada di PUZ dihafalkan. Tidak ada yang diingat-ingat, dihafalkan semua. Standarnya itu ketika ujian akhir di PUZ itu, tiket masuk ujian akhir semester UAS adalah lulus ujian hafalan Quran yang kali-kalinya itu 3 juz per semester. Jadi orang yang paling rendah hafalannya masuk PUZ, asal dia mau bersabar, belajar dari Iqdad 2 tahun, 2 semester, tanpa kuliah S1 di STIS dengan program kurikulum khusus PUZ 8 semester, berarti ada 10
semester. 3 kali 10 berapa? 3 kali 10 30. Berapa juz di dalam Al-Quran? 30. Jadi duduk saja di PUZ 5 tahun. Berapa? Ya 5 tahun 10 semester. Itu pulang ke Makassar sudah 30 juz. Itu yang paling malas. Jadi yang cuma duduk di pinggir empang menghafal. Tapi dia harus ikut UAS dan menyetorkan 3 juz setiap semester dengan syarat juz-juznya itu diikat. Berarti kalau dia kelas semester 5, setengah Quran diujikan 15 juz. Karena dari ijazahnya begitu. Yang semester akhir berarti 30 juz diujikan. Itu tiket untuk masuk di UAS. Gambarannya begitu. Saya salah strategi sebenarnya, langsung bikin kamu takut di awal. Saya tidak jadi itu. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kakak-kakak kita, santri-santri kita dari Makassar itu teladan di Balikpapan. Ada Ustaz Mujahid, ya, ada yang jawab Ali. Iya, betul ya? Ustaz Majid, Masya Allah. Putra beliau menuntaskan, bukan saja menghafal, beliau sudah mendapatkan sanad, alhamdulillah. Jadi ada sanad Al-Quran. Sekarang beliau membaca riwayat Warsh. Ya, kalau riwayatnya sudah dapat 2, ini riwayat ketiga. Mudah-mudahan bisa mengumpulkan 7 riwayat ilmu Quran. Ada Ustaz Darmoyo, kenal ya? Ustaz Darmoyo. Sekarang semester 6 naik ke 7. Betul ya? Ya. Dan sudah seminar proposal skripsinya berbahasa Arab tahun depan lulus insyaallah. Ini kita berharap jangan sampai Bang Mujahid lulus dan Moyo lulus. Sementara ijazahnya PUZ masih kosong dari teman-teman dari Makassar. Harus terisi dan tidak boleh putus. Sebagaimana kakak dulu waktu tiba di Madinah, saya bilang tidak boleh putus anak hidayatullah di Madinah sejak saya ada di Madinah. Alhamdulillah sampai saat ini masih ada satu hidayatullah di sana. Itu namanya pengkaderan. Harus jalan dan harus ada kadernya di bawah. Tidak boleh putus. Baik, kita awali dari ta'aruf dulu mungkin, pengenalan singkat supaya tidak terlalu jauh. Perkenalkan, nama kami Muhammad Dinul Haq. Lahir di Jayapura, di Papua. Akhir tahun 90, masuk tahun 91. Karena orang tua menikah, pernikahan massal tahun 89 di Gunung Tembak. Kemudian dikirim ke Papua untuk membuka cabang. 10 tahun di Papua, Jayapura 4 tahun, Nadire 4 tahun, Biak 1 tahun, Wamena 1 tahun. Terakhir saya tinggalkan Wamena, Jaya Wijaya. Munas pertama Hidayatullah tahun 2000. Tahun 2000 kita ke Gunung Tembak. Sejak itu saya menetap di Gunung Tembak. Tahun 2000, ya dulu pernah masih dapat PDI di Pondok Bawah. Kelas dulu masih jauh 1, 2, 3. Kelas 1, kelas. Setiap bulan Muharram saya di Gunung Tembak. Saya tanya sejarahnya kenapa setiap Muharram di Gunung Tembak. Ternyata ada pertemuan dulu. Allah yarhamna Abdullah Said dengan para pemimpin-pemimpin cabang Hidayatullah seluruh Indonesia untuk berkumpul setiap Muharram di Gunung Tembak. 2008 lulus aliyah, ada kebijakan DPP alumni aliyah harus pengabdian. Di sini ada pengabdian ya, teman-teman. Wah, saya pimpin teman-teman aliyah demo depan kantor WKP. Tolak pengabdian. Wah. Kenapa? Karena kakak-kakak angkatan sebelum kami tidak ada yang mengabdi.
kali angkatan pertama yang mengabdi menolak dengan keras bahwa pengabdian itu adalah pembusukan umur. Bagi saya, ya, tolong didengar baik-baik. Pengabdian itu pembusukan umur, pembunuhan karakter. Ya, itu 2008 saya mau kerahkan teman-teman satu angkatan dia ke kantor WKP. Kantor WKP itu DKI-nya Hidayatullah, wilayah khusus pusat WKP, DKI, ya kalau di Jakarta. Oh, karena saya kira pengabdian ini adalah kebijakan yayasan. Waktu itu Ustaz Zainuddin Musaddad, ketua yayasan, dan belum rektor saya. Wah, mau kita lihat Ustaz Zain sudah pembusukan umur, belum kenal tagline waktu itu hashtag. Ternyata terdapat informasi bahwa kebijakan itu bukan dari Gunung Tembak, tapi dari DPP di Jakarta, Ustaz Abdul Manan. Oh, ada jadi di Gunung Kertas, tidak jadi demo. Kenapa? Bukan kebijakan Gunung Tembak, tapi kebijakan DPP. Akhirnya kita mediasi, Ustaz, adakah jalan untuk tidak pengabdian? Saya tidak mau mengabdi. Kenapa? Pengabdian itu dipaksa berhenti kita belajar. Sementara saya tidak pernah tinggal kelas dari TK. MI, MTS, Aliyah tidak pernah, dan selalu ranking 1. Dan saya ranking 1 di Gunung Tembak. Untuk apa mengabdi? Akhirnya begini, kalau tidak mau mengabdi, silahkan kuliah di perguruan tinggi Hidayatullah, PTH. Saya bilang, itu memang yang aku mau. Iya kan? Disuruh pilih style, stie, dulu namanya stil, dan stis. Saya bilang, ijazah TK saya di Gunung Tembak, ijazah MI saya di Gunung Tembak, ijazah MTS di Gunung Tembak, ijazah Adia di Gunung Tembak, sekalian stis juga di Gunung Tembak, S1. Akhirnya saya bawa formulir pendaftaran stis Hidayatullah. Hari itu mendaftar, hari itu ditolak sama ketuanya. Dilema, ya, bilangnya Madura United. Ditolak siapa ketua STIS waktu itu? Kiai Haji Nasbi Arsyad, Ustaz Nasbi, NA37. Ditolak. Antum tidak boleh kuliah di STIS. Itu fatwa beliau 2008. Kenapa Ustaz? STIS ini didirikan untuk teman-teman antum yang dari cabang. Antum yang sudah banyak minum air empang ini tidak boleh kuliah di STIS. Saya coba-coba lagi, pokoknya tidak diterima di STIS. Penasaran lagi. Akhirnya saya harus kemana Ustaz? Antum paling dekat ke Jawa. Jawa di mana Ustaz? Sembarang, stylistik, Libya, banyak sekolah di Jawa. Antum harus diakan ke Jawa. Saya bilang, saya mau di Gunung Tembak saja. Bilang Ustaz, itu mau, masalahnya saya tidak mau. Lalu, jadi kalau style, mohon maaf, waktu itu Allah belum tunjukkan kecenderungan ke sana. Yakni cinta mati sudah dengan STIS itu dulu, ya, dengan Gunung Tembak. Karena memang dari kecil lihat kakak-kakak kuliah gagal betul. Bisa. Akhirnya harus berhadapan dengan kenyataan, harus mengabdi. Bisa dibilang tanda kutip korban kebijakan, ya kan? Saya diutus oleh DPW Kaltim mengabdi di Nusa Kambangan. Nusa Kambangannya Kaltim, di ada namanya daerah pasir sana. Masya Allah.
Tapi saya rubah namanya menjadi Kairo. Kuaro asal Kuaro jadi Kairo. Karena mirip-mirip dengan Kairo saya lihat banyak juga pohon kurma di sana, pohon sawit. Kalimantan banyak sawit, tapi antri minyak goreng yang panjang sekali. Nggak tahu gimana rasa, antri juga. Saya malah bilang sama keluarga di rumah, nanti saya lihat di Makassar kalau banyak minyak goreng itu saya jadikan oleh-oleh pula. Ikhwah dan asatidzah sekalian, di akhirnya bismillah saya ambil itu kebijakan pengabdian di Kuala selama 1 tahun. Masya Allah, ini alumni Gunung Tembak, ya, alumni Gunung Tembak yang sudah dididik siap mengemban tugas besar. Ceritanya waktu itu, ya, pede sekali kita waktu itu. Diterjunkan ke Kuala menghadapi anak-anak SD, bukan kelas 4, 5, 6, kelas 1, 2, 3 yang tidak pernah lihat orang tuanya. Yatim piatu, tidak pernah lihat orang tuanya. Saya masih ingat beberapa namanya, Doni, Gugun, dan teman-teman yang lain. Tidak bisa tidur kalau tidak pegang tangannya ini, tangan pengasuh. Ada yang diminta, ada yang minta telinganya dipegang sampai tertidur. Jadi berzikir bisa dipegang telinganya. Ya, ada yang ngompol, ya, bahasa juga kita. Masya Allah, 3 bulan pertama itu, ini gak pengabdian, ngurus-ngurus begini. Sekolah bilang DPD ini yang gajinya pengasuh, baku lempar, wah luar biasa. Ya, akhirnya saya bilang ini harus dirubah. Saya mau sampaikan ke adik-adik bahwa jangan kita jalani sebuah amanah dan tugas dengan beban. Jangan jadikan sebagai beban, karena kita akan tidak berkembang begitu-begitu saja. Akhirnya saya balik kondisi. Pengabdian ini bukan pembusukan umur. Justru pengabdian 1 tahun, kala itu saya berikan label Universitas Realita. Saya sedang kuliah saat ini di Universitas Realita di Kuala. Saya rubah Kuala jadi Kairo. Berarti saya sedang berada di Mesir kala itu. Dan anak-anak ini saya jadikan partner, anak-anak yatim yang banyak doanya ini. Dan kalau kita baca-baca riwayatnya, kayaknya makul-makul doanya adik-adik ini. Jadi saya berdoa waktu itu, from Kuala to Kairo. Amin. Anak-anak yatim itu, ya, ada sekitar 15 orang. Saya pelajari kekurangan di Kuala, kenapa begini. Bismillah, pelan-pelan. Saya bilang, saya kan dari Gunung Tembak, diajari fa'ala, diajari juga isim fi'il haq, ya. Bismillah, saya mau pegang NBA. Tidak boleh ada yang ngajar NBA di Kuala kecuali saya. Akhirnya kita pegang masjid. Berubah. Jadi tidak menjadi beban. Pagi hari merenung, teman-teman sudah kuliah, kita masih pengabdian. Seiring perjalanan waktu Allah berikan hidayah. Harus berubah. Oke, saya panggil adik-adik. Kita mau berubah, siap-siap semua. Jangan ada yang lulus kelas 6 sebelum hafal juz 30. Masya Allah, itu luar biasa. Sederhana kecil, tapi ada perubahan-perubahan yang coba kita buat. Perlahan, ya. Anak-anak di asrama menghafalkan 50 hadis di Kuala itu. Kita ubah lagi MTA dan semuanya. Masya Allah, 1 tahun saya lihat perubahan di Kuala luar biasa. Sampai-sampai saya bisa membuat peta hidup perjalanan 10 tahun ke depan. Di tahun 2009, ya kan? Waktu itu ada pemilihan presiden 2009. Saya bilang, kita harus rancang-rancang juga ini. Ada surah Hidayatullah dan teman-teman harus baca.
Ada tulisannya Bapak Pemimpin Umum bahwa seorang muslim harus bisa melihat kehidupannya 5-10 tahun ke depan. Beliau membaca sebuah ayat, menuliskan sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya seorang muslim yang beriman itu bertakwa kepada Allah, dan dia harus melihat apa yang dia lakukan untuk masa depannya. Bahkan seorang muslim, kata beliau, harus sudah bisa melihat di mana kehidupan akhiratnya ketika dunia ini berakhir. Bismillah, saya rancang di Kuala itu, di pengabdian itu, di Universitas Realita itu, perjalanan Dinul Haq 10 tahun ke depan. Berarti 2010 sampai 2020. Ya kan? 2010 sampai 2020. Masya Allah. Yang saya ingat-ingat, ada sesuatu sama Ustaz Zaid, masih disimpan di lasnya Ustaz Zaid. 2010 saya harus ke Jakarta mendaftar di Libya. Teman-teman pernah dengar Libya? Libya Jakarta. Saya begitu. Dari Libya saya akan lanjutkan S2 ke Madinah. Itu di Kuala ke Madinah. Dan 2020 saya lulus doktor di Madinah dan pulang ke tanah air membangun peradaban Madinah. Dulu Hidayatullah, Suara Hidayatullah punya majalah khusus peradaban Madinah, Indonesia Peradaban Madinah 2020. Kalau teman-teman ingat, sampulnya warna merah. Nah, itu sangat-sangat menginspirasi. Saya harus pulang ke Indonesia tahun 2020, doktor, membawa peradaban Madinah. Wah, sejak itu cari tangga. Ada penerbangan ke Jakarta, saya ingat tiketnya 1.300.000 tahun 2009. Itu mahal sekali tahun itu. Sampai di Jakarta, ditanya teman-teman, mau kemana? Mau ke Libya. Oh, sudah ikut tryout. Barusan saya dengar itu istilah tryout. Ya, tidak pernah ada yang ikut tryout. Apa itu? Tes, ya, uji coba masuk. Banyak saingannya, ribuan. Saya bilang, tidak ada yang kalahkan anak gunung tembak. Tidak ada yang kalahkan anak gunung tembak. Ditanya lagi, apa modalmu? Saya pengajar MBA 1 tahun di Kuala. Isim fi'il harf, kuhabal mati. Isim fi'il harf. Tidak ada saingan menurut kita waktu itu. Bismillah, ambil formulir. Tes pertama, saya sudah tunggu. Ini soalnya kalau bukan fi'il, isim ini. Ternyata datang orang Sudan, temannya Ustaz Abi. Orang Sudan berdiri depan pintu, baca soal, dan tidak disuruh tulis soalnya. Apa yang mau ditulis? Dia tidak tahu apa yang dia bilang. Ganti ujian imla, lebih parah. Dia ngomong disuruh tulis apa yang dia ngomong. Jadi kosong itu kertas. Nggak ada jawaban. Mana isim fi'ilnya ini? Nggak ada isim fi'ilnya. Akhirnya saudara sekalian, saya lihat di papan pengumuman, panjang papan pengumuman di PA. Oh, dan bisa cari nama saya. Nggak ada juga. Ya. Muter-muter nggak ada nama saya. Astagfirullahaladzim. Gaya betul. Di situ saya rasakan teman-teman pentingnya kita untuk tidak sombong. Atau dalam bahasa sistematika wahyu, pengikisan tawaknya itu harus betul-betul. Ya, jangan merasa mentang-mentang dari gunung tembak, menguasai MBA, disebut hal, seolah-olah sudah di atas angin. Ternyata fakul masuk mendengar saja kita tidak bisa. Masya Allah. Akhirnya banting setir. Mau kemana? Saya telepon Ustaz Nasbi. Ustaz, saya jadi terima di Libya. Terus saya mau kembali ke SIS. Saya tidak mau lihat hidung antum di tembak. Mau ditaruh di mana hidung ini? Tidak mau dilihat sama Ustaz Nasbi.
Pokoknya antum harus dijawab, tidak boleh mengucapkan. Saya bilang, ya Allah, sulit kembali. Tapi disitulah hidayah, teman-teman. Hidayah ini datang. Ribuan orang di Jakarta, di India saat itu, masing-masing berbicara bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya. Semuanya, yang dari Makassar, bahasa Makassar, bahasa Bugis, dari Madura, bahasa Madura, dari Jawa, ya kan, dari Timur, kecuali ada sekelompok pemuda berlima atau berenam berdiri bercakap-cakap berbahasa Arab. Di sini teman-teman santri harus pandai-pandai berdoa, minta sama Allah mendapatkan petunjuk. Karena kita tidak tahu mau kemana. Allah tunjukkan kepada sekelompok pemuda yang ketika lautan manusia berbahasa Indonesia, mereka masih eksis berbahasa Arab. Karena mereka pakai alma mater, saya lihat jaketnya, logonya, bukan stis, logonya Ma'had Ali Ahroya, Sukabumi, Jawa Barat. Akhirnya saya cari di Google, wah masih buka pendaftaran. Akhirnya saya ke Sukabumi. Hadir di Sukabumi, orang sedang wisuda angkatan pertama. Sibuk-sibuknya orang wisuda angkatan pertama. Saya tidak dihiraukan. Mau ngapain? Saya mau kuliah di sini, Pak. Enggak, kita sudah sibuk wisuda. Tapi masih buka pendaftaran. Iya, silahkan ke Lombok kalau mau ke sini, ada mukobalannya di sana. Ya Allah, uang tinggal 300.000. Mau terbang ke Lombok. Akhirnya setelah sholat zuhur, selesai sudah acara wisuda, saya ngomong baik-baik, Ustaz, saya kepingin betul kuliah di sini karena berbahasa Arab. Kata syekhnya, kata petugasnya, kalau antum mau, kayaknya ada di Bandung besok. Antum harus ke Bandung. Masya Allah, ke Bandung. Tidak tahu tempat siapa dituju di sana. Akhirnya tidur di musola terminal bis malam ini. Tentu dengan salah teman. Bagi yang kita cari, ada namanya SMK Nur Madinah. Nama tempatnya SMK Nur Madinah di Bandung. Saya bilang, ini kayaknya tanda-tanda kita mau ke Madinah ini. Saya masuk ke sekolahnya, tidak ada orang. Tidak ada tanda-tanda orang belajar di sini. Saya bilang, jangan ini belakangnya. Saya ke belakangnya, kuburan. Tidak ada tanda-tanda. Ternyata mukobalanya jam 10 dan itu masih jam 7 pagi. Saya tunggu sampai jam 10, mulai ramai orang. Datang orang Sunda. Mau ke Arroya? Ya, ke Arroya. Kita sama-sama ke Arroya. Sukabumi. Akhirnya datang syekhnya jam 10. Orang Arab asli. Sama mudirnya Arroya. Saya tahu setelah nanti Arroya mudir. Akhirnya syekhnya bilang, tidak ada ujian tulisan, langsung wawancara. Berkumpul seperti ini. Siapa yang mau pertama silakan angkat tangan. Masing-masing pembuluh lihat, kayak ada kalau ditanya kan. Siapa yang mau angkat tangan? Tidak ada yang mau. Saya bilang sama Amin, teman saya, sama-sama. Kalau begini sudah kata tidak dibunuh tembak. Ditanya lagi, siapa yang mau duluan? Tunggu. Kalau tidak ada yang angkat tangan saya. Kalau pede-pede tidak ada yang kalah waktu itu. Betul tidak ada yang angkat tangan. Akhirnya saya kata, Ana syekh, Anda tafadhal, langsung masuk di ruang takhir. Ini syekh, di depannya banyak malafat, banyak kertas-kertas formulir. Di sini mudirnya Arroya. Saya dulu, Masya Allah, antum berani sekali. Siapkan, berani. Saya tanya, Mas muka, kalau itu tahu, Mas muka,
Dia bilang Muhammad bin Haq. Bicara-bicara lagi. Jadi balik papan. Kok jauh sekali ke Bandung? Saya habis daftar di Libya. Terus ditolak. Terus mau ke Sukabumi, mau ke Amoy. Ditanya lagi, Mas, mau? Bilang. Ternyata ini Syekh cari nama saya di formulir pendaftaran. Dicari ketiga kali baru nyadar saya. Astagfirullah, saya belum mendaftar. Saking pedenya itu, saking pedenya yang belum tembak itu, angkat tangan di rumah. Ternyata jadi Syekh yang dipukul meja. Oh Lord. Saya bilang, kayaknya disuruh keluar ini. Akhirnya saya berdiri, keluar. Teman-teman langsung berdiri semua. Apa ditanya di dalam? Bagaimana soalnya? Bagaimana tesnya? Saya bilang, langsung ke belakang, saya panggil Amin. Syekh, bulik. Ya, ini bahasa Banjar, bahasa Kalimantan. Bulik berada. Hai bulan kamu sama. Kenapa? Saya ditanya di dalam sudah mendaftar atau belum? Astagfirullah, bahasa Indonesia gitu ya. Belum betul, ya, belum mendaftar, maju paling pertama. Astagfirullah. Akhirnya masuklah mereka satu-satu. Saya diskusi di belakang, dipanggil sama panitia. Kenapa sih? Ustaz, ternyata saya belum mendaftar. Antum dari mana? Saya dari Balikpapan. Balikpapan? Di mana Balikpapan? Hidayatullah. Gunung Tembak? Saya bilang, iya. Masya Allah, di atas cabang kita. Ternyata panitianya santri Hidayatullah. Saya bilang, alhamdulillah. Ada yang bisa dikondisikan. Ya, orang Hidayatullah ini yang panitianya ini. Dan sudah terbayang itu nanti malam ada guest house dan ada makan malam insyaallah ta'ala. Iya kan? Karena Hidayatullah itu pasti ada masjidnya, pasti ada guest house-nya, ya kan? Karena pelayanan tamu itu yang utama. Nah ini spirit itu ada. Jadi kemana saya jangan takut. Di kampus-kampus Hidayatullah pasti ada masjidnya, pasti ada guest house-nya insyaallah ta'ala. Kalau tidak ada, antum yang bangunkan. Nah, saya bilang luar biasa ini. Ada juga hikmahnya dan dihormati betul. Ya, karena kita dari Gunung Tembak ceritanya. Ya, ceritanya waktu itu. Akhirnya, sini Syekh kita bantu. Iya, tolong dibantu. Ya, kata alhamdulillah dari yang pertama mengetes menjadi yang paling terakhir karena formulirnya paling bawah. Masya Allah. Ada pilihan teman-teman sekalian, pelajaran mungkin untuk adik-adik, jangan menutup pintu peluang sedikit pun. Ya, sedikit pun. Pasti ada peluang. Akhirnya kami belajar di Sukabumi, Masya Allah, menikmati betul-betul sebagai bentuk kesyukuran. 2 bulan pertama sudah tidak bisa, mohon maaf, 2 bulan pertama di sana kita belajar itu sudah aktif berbahasa Arab. Bahkan masuk bulan ketiga, bahasa Arab itu sudah ada di bawah alam sadar kita. Mimpi saya itu sudah mimpi berbahasa Arab di Sukabumi. Dan sampai malam ini, kalau saya tertidur nanti insyaallah dan mimpinya juga bahasa Arab. Sejak di Sukabumi sampai malam ini, alhamdulillah mimpi saya berbahasa Arab. Kenikmatan yang luar biasa. Ada murojaah, ya. Coba tanya teman-teman yang pernah ke Sukabumi, suasananya seperti itu. 3 tahun di Sukabumi, saya tidak tahu siapa itu Budiono. Antum kenal Budiono? Ada yang tidak kenal juga, karena sudah lama turun. Itu wakil presiden dulu. Tidak tahu ada pergantian di luar itu, tidak tahu.
Siapa yang juara Piala Dunia di Afrika, nggak tahu kita. Juara champion apalagi, tertutup. Tapi Masya Allah, selama 3 tahun kita belajar di sana, Al-Quran kita selesai, bahkan ada yang mendapat sanad, bahasa Arabnya bagus, ya kan? Dan seterusnya. Ada wadah yang disiapkan, tidak ada internet sama sekali. Bahkan ternyata saya pernah menulis 3 buku di sana berbahasa Arab selama 3 tahun. Sedang disusun itu naik cetak. Tapi mau diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, wah ini menarik, saya bilang. Ada wadah disiapkan. Akhirnya lulus 2012 di Sukabumi, teman-teman ada yang mau daftar ke Libya. Saya bilang enggak, saya tidak mau ke Libya. Waktu itu saya ditolak. Jadi mau kemana? 3 tahun itu belum ada S1-nya dulu, apa ya? D3 saja, bahasa Arab. Ada informasi mau buat S1 di Sukabumi. Bismillah, saya mau jadi alumni kuliah pertama di Sukabumi. Ternyata saya dipanggil ke kantor, sini. Buka ini, saya buka, Masya Allah, formulir pendaftaran Universitas Islam Madinah. Di situ ada foto saya. Saya bilang, kok mirip? Nah, namanya juga sama. Ini nama saya, tanggal lahir saya. Pertanyaannya, kapan saya mendaftar ke Madinah? Tidak pernah saya mendaftar ke Madinah. Bagaimana mendaftar? Tidak dikasih komputer, tidak dikasih internet. Tidak ada di Sukabumi. Ada komputer di tahun terakhir untuk kita menulis skripsi. Sudah selesai bahasnya, tidak boleh lagi masuk di ruangan itu. Saya pikir-pikir, kapan saya mendaftar di Madinah? Sementara saya sudah mengunci hati saya, sebagaimana saya mengunci hati saya untuk Gunung Tembak. Tidak ada bedanya Gunung Tembak dengan Sukabumi. Ibadahnya, ukhuwahnya, ketaatannya. Yang membedakan cuma di Gunung Tembak kita bahasa Gunung Tembak, di Sukabumi tidak bahasa Arab. Itu saja bedanya. Saya bilang, saya mau tetap di Sukabumi. Sampai-sampai tidak mau saya untuk ke Madinah waktu itu, karena merasa tidak pernah mendaftar. Ya kan? Tidak pernah mendaftar. Tapi ada perintah dan kita selalu belajar syariatnya. Wa ta'ala. Kata guru saya, akhi, antum pergi ke Jakarta, datangi hotel ini di Jakarta Pusat, masuk di kamar sekian, ada syekh di dalam. Siap. Bismillah. Ke Jakarta, ketemu hotelnya, naik, ada betul syekh di dalam. Ternyata syekh ini adalah dosen Madinah yang sedang kunjungan khusus di Jakarta. Biasanya orang mau ke Madinah itu ada muqabalahnya, ada jawabnya, ada muqabalahnya. Ini tidak ada. Langsung ketemu syekhnya, langsung duduk dan ditanya-tanya. Dari apa yang sudah bunyi? Nah, baik. Ditanya fikih dari toharah sampai bab jihad, dan kita jawab berbahasa Arab. Ditanya Quran, kita jawab. Saya masih ingat 3 soalnya itu, surat Al-Kahfi, surat Al-Furqan, dan surat At-Takwir. Juz 30. Masih ingat soalnya saya. Setelah itu langsung ditanya, antum mau kuliah apa di Madinah? Kayak serius ini. Kayak serius. Akhirnya Bismillah, kita pilih kuliah bahasa Arab sebagaimana amanah dari Sukabumi. Nah, akhirnya saya keluar, tiba-tiba dipanggil lagi karena ada teman-teman yang tidak paham apa yang dibilang syekh ini. Dia tidak bisa jawab karena syekh yang bicara tidak nyambung dengan dia. Akhirnya saya menjadi penerjemahnya syekh. Duduk di situ. Masya Allah, saya buat kesimpulan teman-teman. Selama kita belajar di Sukabumi kemarin, kita tidak perlu memikirkan terlalu banyak untuk sebuah perkara-perkara yang masih di angan-angan kita. Fokus saja untuk mempersiapkan wadah, berimprovisasi. Itu dia speed yang luar biasa kita dapatkan di sana.
tidak mendaftar di Madinah, tapi kemampuan kita ada. Karena ada kaidah begini, tolong adik-adik, karena ini semua punya peluang ya, masa depan melanjutkan pendidikan. Maksimalkan diri kita saat ini di Makassar. Ini yang paling depan saya apa namanya? Mas Boga Cakra, ahlan wa sahlan. Ustaz Cakra, coba buka songkoknya. Bawa sini. Bawa sini songkoknya. Kira-kira coba buka songkoknya. Pegang. Kalau Ustaz kasih HP, bisa contoh saja. Karena di sini ada aplikasi Peduli Lindungi, harus dipakai. Kira-kira muat dari songkoknya? Muat ya? Ayo, gak usah dicoba. Permen saja. Ini jauh dari Balikpapan. Kira-kira kalau dimasukkan di songkok itu cukup atau tidak? Cukup. Cukup. Bayangkan wadah yang dibuat oleh Ananda Cakra, berapa tahun sekolah di sini? Baru masuk. Baru masuk. Dengar, baru masuk dia sudah bisa buat wadah sebesar songkok. Ketika ada bobot, ada permen, saya kasih, bisa dia terima? Bisa, alhamdulillah. Tapi kalau saya kasih dia anak kambing atau beras 5 kilo, mohon maaf, beras 5 kilo, bisa dibawa pakai songkok ini? Harus dibawa pakai wadah apa? Wadah yang lebih besar, ya kan? Baik, teman-teman santri, sejatinya, silakan. Kita belajar di BTP ini sejatinya sedang mempersiapkan wadah. Untuk apa? Untuk apa teman-teman? Untuk mempersiapkan diri menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belajar itu rezeki. Belajar itu rezeki. Kita tidak tahu, tiba-tiba ada dari Madinah, Syekh dari Madinah bilang, saya mau ambil 5 orang dari Makassar kuliah di Madinah. Ketika wadah kita sudah siap, kita akan mengambil rezeki tersebut sebagai bentuk amanah yang bisa kita bawa. Tapi kalau wadahnya tidak siap dan dipaksakan, mohon maaf, banyak teman-teman yang berangkat ke sana, pulangnya tidak lebih baik daripada hari dia berangkat dahulu. Ada teman-teman yang berangkat kuliah ke Madinah, tapi wadahnya belum siap menerima amanah itu, sehingga dia kembali hancur berantakan. Maka sejatinya kita akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Siapkan wadah. Ketika rezeki itu datang, bismillah, kita siap menyambutnya. Hidayatullah Makassar juga begitu. Sejatinya sedang mempersiapkan wadah sebesar-besarnya. Kita tidak tahu, tiba-tiba DPRD Makassar mengatakan kayaknya wali kota yang harus diserahkan ke santri Hidayatullah Makassar. Ketika wadahnya sudah siap, bismillah, Hidayatullah siap mengambil amanah ini. Dan seterusnya teman-teman, dan seterusnya. Nah, Gunung Tembak sekarang bersiap bersaing menjadi IKN. Nah, insyaallah ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkatnya kita tiba di Madinah waktu itu 2013 kita mulai kuliah. Alhamdulillah, kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman santri di sini juga dimudahkan perjalanannya ke Madinah.
bisa setiap hari ke Masjid Nabawi berhalaqah dengan masyayikh di sana. Teman-teman pemuda bisa tadrib lagi pagi. Saya lagi pagi itu ke Gunung Uhud. Lagi pagi ke Gunung Uhud, mengunjungi syuhada Uhud, ya, ke asrama. Jalan lagi, kalau sholat Jumat itu pagi-pagi habis sholat subuh jalan ke Masjid Nabawi. Masya Allah, umrah itu bisa setiap pekan, ya, setiap akhir pekan ke Mekah umrah. Bali, haji bisa setiap tahun. Sekiranya haji tiap bulan bisa juga, ya, saking mudahnya dan dekatnya. Tapi semua itu harus kita tinggalkan dan sekarang kita kembali ke Gunung Tembak. Nah, ada yang menarik dan ini promosinya. Ketika mau lulus tahun 2017, pendirinya Ar-Raya, salah satu pendiri Ar-Raya, menelpon, "Akhi, saya dengar antum sudah mau lulus dari Madinah." "Naam Ustaz, naam Syekh. Saya mohon maaf tidak pernah kunjungi antum selama antum kuliah." "Ladas, tidak apa-apa Syekh. Sekarang begini, bagaimana antum melihat Sukabumi?" Saya bilang, "Penurunan." Bicara apa adanya. Sukabumi menurun. Bahasa Arabnya lemah, tidak seperti tahun-tahun awal. Begitu laporan saya dari Madinah, beliau di Sukabumi. Kalau begitu pendapat kita sama. Lalu apa solusinya? Beliau bilang, solusinya kami sedang mencari alumni angkatan pertama Ar-Raya di Timur Tengah untuk kembali mengajar di Ar-Raya agar kita perkuat kembali Sukabumi. Saya bilang, kalau itu harus diskusi dulu. Betul. Dan ternyata betul. DPP Ustaz Nasrul Haq kala itu sedang menyusun program namanya Pendidikan Ulama Surama 2017. Dengan Ustaz Abdul Wafat saat itu di Gunung Tembak, berkomunikasi, "Ustaz, ada tawaran saya mengajar di Sukabumi." Apa tawarannya? Kata pendiri Ar-Raya, minal muassisin, beliau mengatakan, "Titip salam Ar-Raya untuk hidayatullah. Karena kita yakin antum akan diminta mengajar di Gunung Tembak. Tapi sampaikan bahwa santri hidayatullah di Sukabumi jumlahnya 100 orang. 100 orang dari 500 atau 600 kali itu. Belum putrinya ada 50 orang. Berarti kalau saya mengajar di Sukabumi sama saja mengajar santri hidayatullah. Betul atau benar? Masuk di akal. Saya diskusikan, kata Gunung Tembak, "Tidak, antum harus ke Gunung Tembak." Pak, saya telepon Sukabumi, "Belum bisa Syekh, saya harus ke Balikpapan." Kata Syekhnya, "Saya akan tempatkan antum di posisi manajemen pendaftaran mahasiswa baru dan antum berhak memilih seluruh mahasiswa baru dari Hidayatullah." Saya bilang, pembahasan ini pernah saya bahas dengan mudirnya Ar-Raya waktu saya masih mahasiswa akhir di sana. Beliau pernah bilang, sekiranya kita punya kebijakan, bukan syekh-syekh dari Saudi, saya membuat satu angkatan Ar-Raya itu anak-anak Hidayatullah semuanya. Karena Ar-Raya menerima 150 sampai 200 mahasiswa baru saat ini. Saya tanya, "Kenapa Syekh?" Ternyata beliau pernah di Hidayatullah pernah dibontak. Dan beliau kenal Hidayatullah. Dan beliau bilang, Ar-Raya ini punya uang yang cukup untuk mendidik anak bangsa, tapi tidak mengikat, hanya mencetak lepas, habis dicetak dilepas, tidak ada gerakannya. Berbeda dengan Hidayatullah. Maka berbeda antara anak yang datang dari rumah dengan anak yang datang dari Hidayatullah. Anak yang datang dari rumah akan kembali ke rumah dan dia akan memulai dakwahnya, dan itu kebaikan. Tapi Hidayatullah jelas pos-pos dakwahnya. Kita diskusikan
Waktu itu, iya saja ada banyak cabang Hidayatullah ini. Kalau kita di Sukabumi, mereka terikat dan akan kembali ke cabangnya masing-masing. Bayangkan standarisasinya Sukabumi kuat sekali. Begini, orang kalau mau belajar ke Sukabumi, ada teman saya dari Aceh, alumni SMK apa itu yang mesin otomotif, SMK otomotif, tidak mengenal bahasa Arab sampai na'am dan la tidak tahu. Kalau saya masih tahu, Sufi Ilham, dia tidak tahu na'am atau la itu tidak tahu. Tapi konsentrasi belajar, selesai hafalan 30 juz dan lulus ke Madinah. Bagaimana orang dikepilih di sana itu belajar? Saya katakan kalau begitu semua dia itu kok luar biasa. Saya lapor dulu tembak, Syekh ada tawaran ini, kita terima anak Hidayatullah seluruhnya di Sukabumi. Woi, agak goyang. Wah, bisa juga itu, ya? Karena untuk pengkaderan juga. Wah, ternyata ada balasan lebih kuat. Tidak, kita mau buat yang lebih hebat dari akhwatnya di Sukabumi, di Balikpapan. Ya Allah, lebih hebat dari akhwatnya. Apa sudah mau dibuat itu juga hebat itu. Ada tawaran terakhir. Kata Syekhnya, saya sedang membangun jembatan dari Sukabumi ke Mekah. Alumni S1 Sukabumi lanjut S2 di Universitas Ummul Qura di Mekah. Tapi syarat yang diminta oleh Ummul Qura University di Mekah adalah alumni Abraya tahun ini sama seperti alumni tahun-tahun awal yang kita kenal. Sementara, mohon maaf, kami punya kepentingan pribadi. Lulus dari Universitas Islam Madinah, saya daftar S2 di Mekah. Dan ini mohon doa dari ustaz-ustaz semua. 2 Ramadan tahun lalu sudah diminta ijazah S1 dan paspor diminta semua. Sudah diterima di Pasca Sarjana Ummul Qura University. Bismillah, saya bilang, saya punya kepentingan lobby untuk bisa cepat masuk ke Mekah S2. Wah, tetap jawabannya belum tembak. Antum harus pulang ke Gunung Tembak, tidak boleh ke Sukabumi. Akhirnya, Bismillah, kita lepas dari Madinah. Saya tarik-tarik dulu Sukabumi, mohon maaf kepada para masyayikh. Dan Bismillah, kita buat di Gunung Tembak. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, ternyata benar. Walillahil hamdu wal minna. Di Gunung Tembak sekarang sudah ada pendidikan ulama Subang. Dan ini amanah Munas 2015 di Gunung Tembak. Dan kita diberikan amanah untuk melakukan yang terbaik kepada umat ini. Tidak hanya berbahasa Arab, tapi lebih dari itu jiwa kekaderannya kita bina juga. Ada kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai kader Islam, ditambah dengan kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya ada slide yang ditampilkan, tapi mungkin pada kesempatan berikutnya para ustaz-ustaz kita ambil satu contoh, Ustaz Hashim. Kita kenal semua Ustaz Hashim, satu pendiri kita. Semoga Allah jaga kesehatan beliau. Ustaz Hashim pernah bilang, PUZI adalah inti pendidikan Ustaz Abdullah Said rahimahullah. Sejak awal, hanya saja yang lebih masyhur itu KMN. Ada dulu KMN dan PUZ, ada juga PDI. Kita dulu PDI untuk anak-anak MI. Yang masyhur itu KMN, Kulliyatul Muballighin Muballighat. Sekarang jadi KDM, KMN. Dipelesetkan menjadi kerja mati-matian. Karena tiap hari kerja. Ustaz Hashim bilang, itu karena Allah menginginkan agar kita tidak di Gunung Tembak saja. Sekiranya PUZ itu Allah tonjolkan dahulu, keilmuan kita ada, tapi kita akan di sini-sini saja. Allah berikan hikmah. 2017 Ustaz Hashim berbicara, hikmahnya adalah KMM itu membuka Gunung Tembak dan membuka seluruh cabang di seluruh Indonesia. Kemudian setelah lahan semua ini terbuka, Allah munculkan kembali PUZ sebagai mesin pencetak kader untuk mengisi kampus-kampus kita yang sudah ada. Allah.
Ini hikmahnya dari para pendiri kita. Jadi kampusnya sudah ada, tinggal bagaimana kita cetak SDM-nya saat ini. Berbanding terbalik dengan teman-teman dari Timur Tengah yang kuliah S2 S3, pulang ke Indonesia cari lahan sudah mahal semua, ya kan? Sudah mahal semua tanah dijual. Karena mereka bangun manusianya, pulang cari lahan sana sini, akhirnya dapat di pojok-pojok kepling. Kalau kita alhamdulillah di mana-mana ada tanah kita, tinggal kita buat. Tapi mohon doa dan Ustaz ada program 1 DPD 1 kader terbaik untuk Ustaz. Ini kalau gol dan dimotori oleh Makassar, ya insyaallah taala. Tidak usah bicara gunung tembaknya dulu atau kepentingan umul qura. Kita bicara kaderisasi. Berbicara mahasiswa baru PUZ itu sebenarnya berbicara tentang DPD kita seluruh Indonesia. Sekarang surat yang masuk itu 70, meminta alumni 70 surat masuk, termasuk mungkin suratnya Makassar. Tapi alumninya kita cuma 15 orang. Mau dipotong berapa itu untuk memenuhi 70? Tapi coba yang masuk sejumlah DPD kita 300, 400 mahasiswa baru. Dan dikadar dengan kekuatan yang sama, kita kembalikan ke daerah masing-masing. 5 tahun ke depan ada percepatan yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semua. Terakhir, asatidzah dan ustazah sekalian, kita semua bersiap ya mengambil momentum kebersamaan malam hari ini. Setelah pembahasan tadi, kita semua memiliki hajat yang besar dan kekuatan kita sangat kecil. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan peluang dengan kehadiran bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Tidak ada program besar kecuali diawali oleh Ramadan yang baik. Saya ulangi, tidak ada program besar yang sukses dalam catatan perjalanan sirah nabawiyah dan catatan khazanah keislaman kita kecuali dilahirkan dari Ramadan yang baik. Kita lihat sejarah peradaban ini berubah teman-teman, itu karena bulan suci Ramadan. Kapan turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu? Kapan turunnya? Al-Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum menuliskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahalluth di Gua Hira selama 3 tahun berturut-turut, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan mandat diangkat menjadi nabi dan rasul dengan kitab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di malam 21 Ramadan tahun pertama kenabian atau di usia ke-40 masuk ke-41. Nah, Ramadan pergerakan ini dimulai. Termasuk pergerakan wahyu ini bermula di Ramadan. Sekarang apa yang mesti kita persiapkan, teman-teman sekalian? Ada santri yang bisa nanti menjawab di akhir kesimpulan muhadarah kakak malam ini dapat hadiah seperti hadiahnya Cakra tadi. Insyaallah taala. Bagaimana seorang muslim mempersiapkan Ramadannya? Ini penting. Yang pertama, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur ini di setiap waktu. Tapi keberadaan kita di bulan Sya'ban harus berlipat-lipat ganda kesyukuran kita. Kenapa? Tidak lama lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Kalau kita mau lihat Pak, di bulan Rajab sebelum ini, Rajab, kemudian Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, ya, ada Rabi, ada Muharram, ada Safar, ada Muharram. Dari Muharram sampai ke Rajab kemarin, banyak dari saudara-saudari kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya kita lihat atau informasinya kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati Ramadan ini.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang telah meninggalkan kita semua. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa adkhalahu fasiha jannah. Dan kita bersyukur alhamdulillah diberikan umur yang panjang, kesehatan yang maksimal, dan sebentar lagi Ramadan akan tiba. Yang kedua, kita persiapkan dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubat kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Dan ini adalah standar yang harus kita lihat. Sejauh mana ketaubatan kita, taubat yang nasuh atas semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Semoga dengan hati yang bersih Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan Ramadan yang terbaik kepada kita. Yang terakhir, dan ini penting sekali teman-teman sekalian, atau sebelum terakhir, pastikan hati kita dalam kondisi menerima seluruh keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, kita baik diuji dengan ketat beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memaafkan seluruh manusia. Memaafkan seluruh manusia, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Baik yang sengaja berbuat salah kepada kita ataupun yang tidak berbuat salah kepada kita. Fasfahis safhan jamil. Bersihkan hati kita. Jangan sampai teman-teman sekalian Ramadan ini tiba dan hati kita masih tidak menjawab salam dari saudara kita. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan diskon 3 hari saja. Tidak dihalalkan, kata Nabi, berarti diharamkan seorang muslim bombek-bombekan, mejok-mejokan, tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jangan sampai dari Ramadan tahun lalu karena buka puasanya diambil atau akhirnya ya sampai sekarang belum bermaaf. Kalau di sini tidak ada, di pondok lain, ya di pondok lain mungkin atau di tempat lain. Tapi kita pastikan teman-teman sekalian, hati kita ini betul-betul siap menyambut bulan suci Ramadan yang bersih. Yang terakhir, la yadkhulu ahadun Ramadan illa wa qad ahsana dhanna billah. Jangan masuk di bulan Ramadan kecuali kita semua telah memperbaiki husnul dzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki prasangka kita kepada Allah. Ketika ini bisa kita maksimalkan, maka insyaallah taala Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik. Ramadan terbaik. Nah, semua hajat, semua kepentingan, ya, husnul dzankan sama Allah. Minyak goreng susah, husnul dzan sama Allah. Ramadan itu pasti banyak lagi minyak goreng, ya. Nabi SAW mengatakan, saya itu minta kepada Allah sampai pada perkara-perkara yang kecil sekali, minta sama Allah. Ya, kalau minyak goreng itu kan besar. Kalau guru kita bilang, sampai kalau kamu di toko mau beli pulpen yang merek A atau B atau warna biru atau warna merah, sholat istikharah dulu. Sholat istikharah dulu. Nah, ada guru kita di Madinah begitu mengajarkan istikharah. Bukan masalah pulpennya, tapi sejauh mana kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kita. Meskipun kecil, tapi Allah suka kalau selalu dilibatkan. Apalagi banyak perkara-perkara besar yang mau kita hadapi, libatkan Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki husnul dzan kita kepadanya. Mungkin ini 4 poin untuk adik-adik semua dimaksimalkan. Ada yang bisa ulang 4 poin tadi? Siapa? Selain cakra, nanti cakra nomor 2.
Atil. Siapa Atil? Apa yang pertama tadi? Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Karena Allah akan sampaikan kita ke bulan suci Ramadan. Yang kedua, taubat. Kita akhir taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, bersihkan hati kita. Ya. Yang ketiga tadi apa? Ya. Yang keempat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting menjadi kekuatan kita semua. Berharap kiranya Sya'ban ini sudah masuk 10 pertama ya. Sya'ban kita akan masuk 10 kedua. Kalau para ulama mengatakan Sya'ban itu syahrul as-suqiyah, bulan kita menyiram tanaman yang sudah ditanam di bulan Rajab kemarin. Bulan Rajab kita sudah menanam. Sya'ban ini kita rawat tanaman-tanaman kita. Nah, yang mau khatam di Ramadan, dia sudah harus lihat bagaimana tilawahnya di bulan Sya'ban ini. Yang mau qiyamul lail, ya, sudah harus melihat bagaimana sholat malamnya di sini. Di sini jam berapa sholat malamnya? Wah, kalah belum tembak. Belum tembak jam 3. Di sini jam sampai jam 2 jam. Masya Allah. Berapa juz dibaca? 1 juz. 1 juz. Alhamdulillah, berbagi spirit di Gunung Tembak. Bulan Rajab kemarin kita khatam 30 juz 1 bulan. 1 juz 1 malam. Bulan Sya'ban kita akan khatam lagi karena 1 juz 1 malam. Insyaallah taala para imam-imam sudah kita latih. Termasuk Ustaz Mujahid, mungkin nanti akan mudah-mudahan direstui dan bisa kesini sebelum Ramadan, sehingga target 1 juz 1 malam bisa di sini juga, insyaallah taala. Ini sedang imam di sana 1 malam 1 juz, dimulai dari jam 3 sampai jam 4:15. Nah, di Ramadan 2 juz 1 malam, 1 juz di tarawih dan 1 juz di tahajud, berarti 2 kali khatam. Bapak pemimpin umum menghendaki 3 gelombang salat malam di Gunung Tembak itu. Dari tarawih tidak putus sampai sahur. Tadi panitia Ramadan kebingungan itu, ya, menentukan. Jadi ada salat pada Isya, ada salat jam 11 sampai jam 1. Kemudian jam 2 sampai jam 4. 3 gelombang di Gunung Tembak. Berarti 3 juz setiap malam. Ini sudah digodok, mudah-mudahan bisa, dan kita satukan spirit ini. Nah, insyaallah taala Syawal nanti kita akan lihat sebuah perubahan besar dari pergerakan dakwah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Penyampaian tadi mungkin banyak candanya, tapi hakikatnya itu sudah serius betul. Ya, dan cerita-cerita tadi mungkin dilihat cerita lepas, tapi itu sebenarnya cerita ideologis. Ya, bahwa kita ini tidak main-main, bahwa kita ini dipersiapkan, bahwa kita ini sedang mengemban amanah besar, dan kami sedang menyapa saudara-saudara seiman, seukhuwah, sefikrah, seperjuangan di Makassar ini. Begitu juga dengan mahasiswi, dengan santri putri. Sudah ada tawaran di Gunung Tembak, PUZ itu jangan cuma di Putra saja, harus ada di Putri juga. Dan sudah terasa karena alumni angkatan pertama lulus, mau dinikahkan. Wah, sulit cari pasangannya, sulit cari mirip-mirip PUZ-nya. Wah, berarti harus didesain. Tapi namanya bukan PUZ,
Karena nggak boleh jadi ulama ini, nggak boleh jadi ulama. Ya, yang jadi ulama ini, ulama laki-laki, tidak ada ulama perempuan. Ya, istilahnya mohon maaf. Kalau perempuan namanya alimat. Dari PUZ nanti itu di putri namanya PAZ. Bukan pengobatan akhir zaman. Ya. Tapi pendidikan alimat zaimat insyaallah taala. Kalau sini pendidikan ulama isu ulama, pendidikan alimat zaimat. Tidak tahu kenapa beda-beda dengan PAZ PUZ ini dan warnanya juga beda-beda bisa dilihat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita akhiri majelis ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang berkah dan menyampaikan kita semua di bulan suci Ramadan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لحسن عبادتك فيه يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في معهدنا هذا. اللهم بارك لنا في معهدنا هداية الله مكسر هذا يا الله. اللهم بارك لنا في أساتذتنا وأستاذاتنا ومشايخنا وطلابنا وطالباتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا حفظا من علمك إنك أنت خير الحافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاستقامة حتى الممات. اللهم ارزقنا الاستقامة حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, asal-asal sekalian, minta tolong teman-teman santri dari Rujak, dari BPP juga, yang mungkin nanti butuh informasi tambahan terkait pendidikan kita di Jakarta, itu nanti bisa merapat ke depan bersama Ustaz. Saya punya zakat, insyaallah taala. Ini ada kenang-kenangan siapa? Ayo. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين